Hai, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Rudi Langitan dalam tip and trik penjualan asuransi. Tetap semangat dan simak terus ya video saya ini. Kali ini kita bicara bagaimana jika kita jualan asuransi kepada nasabah pengusaha. Dan biasanya pengusaha itu selalu berhubungan dengan bank. Berdasarkan pengalaman saya nih, ya, nasabah pengusaha itu akan sangat antusias kalau kita bicara tentang bagaimana membesarkan usaha mereka atau bisnis mereka. Pada umumnya, mereka akan sangat tertarik jika kita bicara soal-soal proteksi usaha. Mungkin, kalau kita sampaikan soal proteksi diri atau asuransi diri, biasanya mereka tidak terlalu tertarik. Tetapi kalau kita bicara soal bisnis atau kelangsungan usaha, mereka akan sangat concern dan tertarik. Nah, teman-teman, kebanyakan pengusaha, khususnya yang menengah, sangat tergantung kepada dirinya. Mereka itu rata-rata adalah single fighter. Artinya apa? Jika terjadi sesuatu pada diri mereka akan menyebabkan risiko bagi usahanya. Bahkan, bisa bangkrut loh. Masalah lainnya adalah mereka itu masih bergelut dengan pinjaman bank. Sangatlah wajar ya jika seorang pengusaha memiliki hutang di bank, karena usahanya dalam taraf terus berkembang. Dan pertanyaannya, bagaimana sih cara menghadapi mereka? Cara masuk tuh seperti apa ketika kita menghadapi nasabah pengusaha ini? Ya, sekali lagi saya ingatkan, jika kita bicara proteksi keluarga, mereka belum terlalu tertarik. Tetapi kalau kita bicara dari angle atau sudut pandang, misalnya mengenai kelangsungan atau membesarkan usaha dan bisnis mereka, mereka sangat tertarik. Saya contohkan begini bagaimana saya menghadapi mereka. Biasanya saya menggunakan skrip ini. Pak, saya ingin diskusi dengan Bapak mengenai risiko usaha dan kelanjutan usaha Bapak. Dan sebelumnya biasanya saya tanyakan bisnisnya mulainya kapan, bagaimana prospek usahanya, keadaan dan situasi bisnisnya terkini, bla bla bla. Dan saya biasa menggunakan teknik storytelling, yaitu menggunakan contoh orang lain yang di luar sana ya. Ingat ya teman-teman, prinsip saya sih, jika saya bicara hal-hal yang kurang enak, biasanya saya contohin pihak lain, bukan langsung ke nasabah. Saya akan katakan seperti ini. Yuk, perhatikan. Pak, di luar sana banyak pengusaha-pengusaha baru yang sangat bergantung kepada sang pengusahanya sendiri. Makanya ketika terjadi risiko pada sang pengusaha, misalnya sakit berat, kena jantung, cancer, stroke, atau gagal ginjal, bisa saja nih yang bersangkutan kemudian kinerjanya menjadi tidak berfungsi maksimal. Apa yang terjadi, Pak? Usahanya pun kemudian terancam. Terlebih lagi jika pasangannya ternyata tidak menguasai bidang bisnis yang digeluti oleh sang suami. Nah, seperti yang Bapak sudah ketahui bahwa untuk rekrut tenaga profesional, contoh sebagai direktur, itu membutuhkan dana yang cukup mahal. Masalah yang lain lagi adalah pinjaman bank yang biasanya hanya diproteksi jiwa saja. Artinya jika sang pengusaha meninggal, yang bisa dipakai hanya santunan jiwa saja. Tetapi persoalannya bagaimana kalau tidak meninggal? Terkena sakit kritis misalnya. Tentu itu akan menghabiskan uang yang banyak dan sangat mengganggu cash flow. Bisnis pun kemudian bisa mandek dan kerja keras selama ini menjadi sia-sia. Pause sejenak, tarik napas, dan biarkan nasabah merefleksi apa yang kita sampaikan. Kita lanjutkan. Untuk itu, Pak, sebenarnya asuransi bisa dimanfaatkan kok untuk menjaga keberlangsungan usaha. Terutama asuransi yang diperlengkapi dengan income protection, yaitu perlindungan dari segala risiko penyakit kritis dan cacat tetap total. Jadi, bukan hanya risiko meninggal dunia saja loh, Pak. Tapi juga kalau terjadi sakit berat, santunannya masih bisa keluar. Dan bisa dipakai untuk membayar sisa utang, bisa dipakai untuk berobat, dan bisa juga dipakai untuk operasional usaha. Pause sejenak, tarik napas, biarkan nasabah melakukan refleksi. So, Pak, banyak sekali loh nasabah-nasabah saya, pengusaha-pengusaha seperti Bapak sudah menerapkan strategi ini untuk mengamankan usaha mereka. Kenapa Bapak tidak mengambil kebijakan yang sama? Caranya mudah kok, Pak.
sisihkan saja 2-5% dari total outstanding loan atau pinjaman Bapak. Dan kemudian sisihkan dalam bentuk premi asuransi yang ada nilai investasinya. Maka akan langsung tercipta loan cover, perlindungan dari pinjaman, sekaligus aset cover, sebesar minimal nilai pinjaman Bapak. Toh, jika tidak terjadi risiko sakit berat, tentu itu yang kita harapkan bersama ya Pak. Premi yang Bapak bayarkan selama ini masih akan tetap dapat digunakan karena premi tersebut diinvestasikan. Strategi ini saya sebut dengan istilah parkir sebagian dana di perusahaan asuransi. Dan jika tidak terjadi apa-apa, maka usaha Bapak tetap berjalan dan dana preminya tetap berkembang. Nah, demikian teman-teman. Itulah cara yang biasa saya gunakan atau saya pakai, terutama untuk nasabah-nasabah pengusaha yang memiliki loan. Bisa juga teman-teman tambahkan kepada nasabah ya, bahwa hasil investasi dan uang pertanggungan asuransi itu terbebas dari pajak dan kejaran kreditur loh Pak. Maksudnya gimana? Katakanlah si nasabah punya hutang bank dan jaminannya adalah aset atau rumah tinggalnya. Ketika nasabah meninggal, maka usahanya berpotensi mandek dan hutangnya juga berpotensi macet. Sehingga bisa saja nasabah kehilangan aset jaminan yang merupakan tempat tinggal mereka karena ditarik oleh bank. Dan anak-anak dan keluarga berpotensi kehilangan aset tersebut. Ketika nasabah membeli asuransi, maka si anak dan keluarga masih mendapat santunan dari uang pertanggungan. Dan santunan itu dapat dipakai anak-anak untuk melunasi hutang ayahnya, baik hutang bank maupun juga hutang supplier. Karena uang pertanggungan yang diterima oleh anak itu dalam bentuk tunai atau cash, sehingga mudah dalam eksekusi. Dan sampaikan bahwa pewarisan di asuransi itu diberikan kepada atas orang yang ditunjuk atau si menerima manfaat atau beneficiary. Dan itu tidak di bawah otoritas hukum waris, tetapi di bawah hukum kontrak, yaitu polisnya. Jadi asuransi juga dapat digunakan untuk proses perencanaan pewarisan atau estate planning yang tentunya lebih efisien, hemat, dan sekaligus tidak dikenakan pajak dan bebas konflik. Jika nasabah kita adalah nasabah pengusaha, maka kita tuh bisa masuk dari beberapa angle. Misalnya dari protection atau perlindungan sakit kritis, bisa juga dari angle pewarisan, bisa juga dari aset atau loan protection, bisa juga dari pendidikan anak-anak jika mereka memiliki anak yang masih kecil, dan bisa juga dari tax saving. Ingat teman-teman, karena mereka adalah pengusaha, maka mereka lebih tertarik jika bicara tentang usahanya. Tetap semangat, tetap berlatih dalam menjual asuransi. Happy selling, happy closing. Thank you.